Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anfal ayat 48. Di sini kita akan membahas tajwid yang ada di ayat ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Wa idz zayyana, di sini ada zal. Zal ini bukan qalqalah karena dia itu mempunyai titik dan dia tidak memantul. Wa idz zayyana, zayyana ada tasydid ya yang kita tekan ke ya-nya sehingga terasa sekali penekanannya itu. Wa idz zayyana lahumus, langsung tasydid shin tabrakkan ke shin. Ini adalah idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf shin karena dia itu termasuk huruf-huruf syamsiyah. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syai'i ya, membentuk huruf i karena sukun ya sebelumnya ada fathah. Ini sifatnya itu layin atau lemas lunak. A'malahum ada hamzah kemudian bertemu dengan sukun ain. Yang keduanya ini berbeda cara membacanya tapi makhrajnya itu sama, yaitu di tenggorokan. Jadi tolong dibedakan, ini a kemudian sukun ain. A'malahum wa qala, mim mati bertemu dengan waw kita sebut dengan izhar syafawi. Wa qala la ghaliba lakum, ada mat tabi'i di sini, ada alif sebelumnya ada fathah, kemudian juga ini lam alif, ini disebut mat tabi'i atau mat asli. Ghaliba lakum ini juga ghaliba lakumul yauma, al bertemu dengan ya disebut dengan izhar qamariyah, kita baca jelas. Sukun lamnya kita baca jelas. Minan nas, tadi kita itu berhenti di yaum ya karena kita tidak kuat sampai tanda waqaf jim ini sehingga kita berhenti di yaum. Cara berhentinya untuk yaum ini menjadi mat alid sukun. Dia itu mat lain tapi dia itu ketika waqaf. Oleh karena itu ketika kita memberhentikan ini boleh kita panjangkan. Jadi ketika kita tidak kuat kita berhenti di pemberhentian yang cukup bagus sesuai makna ayat. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm. Jadi berhentinya jangan ragu-ragu, ini 1, 2 atau 3 alif ini boleh.
Kalau misalnya satu, lakumul yaum, seperti itu. Lakumul yaum. Dua alif, kemudian tiga alif boleh. Lakumul yaum. Itu boleh kalau kita berhenti. Tapi kalau terus, ini biasa saja. Kita membacanya tidak dipanjangkan sampai 2 atau 3 alif, tapi panjangnya biasa saja. Kemudian kita ulangi dari sini, berhenti, kita ulangi dari waw lagi, waqala ya, sampai ada tanda waqaf ini. Waqala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Minan nas ada tasydid nun yang terbentuk dari al bertemu dengan nun kita sebut dengan idgham syamsiyah. Kita dengungkan karena tasydid nun itu adalah bersifat gunnah. Wa ini juga gunnah musyaddada. Jadi perbedaan antara nun yang tadi ini, yang tasydid nun yang di sini, ini gunnahnya itu karena idgham syamsiyah. Kalau ini karena dia itu memang asli bertasydid ya. Kalau ini tasydidnya bentukan dari idgham. Wa inni, tapi caranya tetap sama, yaitu digunakan atau didengungkan. Jarul lakum, tanwin bertemu dengan lam kita sebut dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk ke huruf lam dan tidak berdengung. Jadi kalau kita ulangi dari waqala sampai jarul lakum, di sini ada tanda waqaf jim, boleh berhenti, boleh terus. Jim artinya jaiz, jaiz artinya boleh. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Lakum untuk memnya jangan terlalu ditekan. Jarul lakum, lakum bukan lakum. Itu kurang, jadi dia itu bersifat tawasud atau tengah-tengah. Jarul lakum. Falamma, ini gunnah musyaddada, gunnah karena bertasydid. Kemudian tara'atil fi'atani, ada mat wajib muttasil karena ada mat tobi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jaiz wajib artinya harus 2,5 alif, muttasil artinya bersambung, maksudnya satu kalimat atau satu kata. Al fi'atani idhar qamariyah, al fi'atani al bertemu dengan fa, nakasu ala aqibai. Nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum. Tadi kita berhenti di sini kalau memang kuat nafasnya, tapi kalau tidak kuat dari aqibaih ini kita berhenti, kemudian diulangi dari nakaso. Wa qala inni bari'um minkum. Ini adalah mat wajib muttasil juga, kemudian idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Jadi kita bisa berhentinya sampai minkum kalau kuat ya. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum. Kita berhenti di sini, kemudian kita ulangi dari mana? Bukan dari minkum, bukan dari bariun, tapi yang bagus dari waw lagi, waqala. Di sini ada mat tobi bertemu dengan hamzah di lain kata, kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Demikian juga ini adalah mad jaiz munfasil. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Boleh panjang sekali ini sampai 3 alif karena ini mat arid li sukun. Kemudian yang perlu kita hati-hati yaitu tarawna, ini membentuk huruf u. Ini harus diperjelas dengan bibir kita itu mencucu ya.
La tarau, ini adalah mat layin. Jadi layin itu sifatnya lemas dan harus mengikuti huruf yang setelahnya ya atau waw. Ma la tarawna inni. Jadi tidak membentuk huruf o, tapi yang betul adalah u. Ma la tarawna inni akhafullah. Jangan ragu-ragu untuk mat alif disukun, dan ini tanda wakofnya adalah al-waqfu aula, wakof itu lebih utama. Wallahu syadidul iqab. Ada lafaz Allah sebelumnya ada fathah disebut dengan lam jalalah, dibaca tafkhim atau mufakham, tebal ya. Syadidul iqab, al bertemu dengan ain izhar qamariyah, kemudian iqab. Ini ada dua, yaitu mat alif disukun dan satunya adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu adalah apabila dia itu dikolkolahkan ketika waqaf, maka ba ini adalah ketika waqaf disebut qalqalah kubra. Kita ulangi dari depan, silakan ditirukan. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Anfal ayat 48. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.